Kami akan berjuang.
Selamat pagi KRI RJW, di sini KRI SIM Radio Cek.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, alumni Akademi Militer tahun 1992. Laksamana Muda TNI Fauzi SEMM MTR Opsla Mhan, jabatan Panglima Komando Armada 1 Komando Armada Republik Indonesia, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMP, MMDS, MSS, jabatan Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus.
Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrat. Batalion Infanteri 3303 Tridharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jala Mangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman W. Diodiningrat 992 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Karil Satsuit Tubun 356 Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pang Armabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewik Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan.
Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irda Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari kepala negara, dari panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga
oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang berbahagia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati, dari Gelagat KRI Dr. Raji Manwendyo Diningrat 992 yang merupakan Indonesia Maju. Hadirin yang kami hormati, demonstrasi sailing pass dan flying pass merupakan salah satu kekuatan baik dari maupun tidak sekaligus perlindungan dan asuhan pembangunan kekuatan
hingga menggetarkan semua lawan dan Randu habis. dari industri pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia oleh PT PAL Indonesia yang telah melaksanakan berbagai pekerjaan dalam hal tersebut. Salah satunya adalah pada Februari 2024 melaksanakan pelayanan kemanusiaan Hadirin yang berbahagia, dimulai dari Divisi 1 akan melintas unsur-unsur dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan penembakan anti kapal permukaan di bawah pimpinan KRI Brawijaya 326 yang merupakan kapal terbaru dan terbesar se-Asia Tenggara yang dimiliki TNI Angkatan Laut Alangkah. Sebelumnya adalah KRI Raden Marta Dinata 331, KRI Pantai Sebo 368, KRI Diponegoro 365, dan KRI Bungkaro 366. Di sini Brawijaya, pelaksanaan segera, assign meriam. Saya ulangi, pelaksanaan segera, assign meriam. Rem FKO ganti. Ini FKO, aduh. Ini udah Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Divisi 1 akan melaksanakan penembakan. Mari kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 1. pelaksanaan penembakan penghancuran terhadap musuh 3201. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, tembak.
Berikan tepuk tangan yang meriah. Divisi 1 telah melintas di hadapan kita KRI Brawijaya 320, disusul KRI Raden Edi Marta Dinata 3, KRI Diponegoro 365. Menyusul di belakang KRI Brawijaya KRI Ahmad Yani 351. Menyusul sebelahnya KRI Yos Sudarso 353. Terimalah salam hormat kami dengan meneriakan semangat yel-yel TNI Prima Charles Leva Jaya Mahe. Menyusul di belakangnya KRI Angkatan Siahaan 354. Prosedur landing operation dengan course positive target dari heli AS 565. Prosedur ini merupakan bagian dari sinkron operation pengoperasian helikopter di KRI. And Taska, berikan tepuk tangan yang meriah TNI Prima Charles Leva Jaya Mahe. Hadirin yang kami hormati, disusul dari belakang divisi 1 adalah divisi 2 yang akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 2. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga marilah kita saksikan Fly Heavy Defile bersamaan flypass dari seluruh alutsista udara TNI Angkatan Laut. Hadirin sekalian, mari kita sambut Flying Heavy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita KRI Teluk Amboina 503 yang selanjutnya akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 2. Tepuk tangan yang meriah. KRI Teluk Amboina 503, salah satu kapal perang jenis kapal pendaratan amfibi yaitu landing ship yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan mengangkut pasukan serta perlengkapan tempur dalam jumlah besar. 53 dari TNI Angkatan Darat. Terimalah salam hormat dari kami dengan semangat yel-yel TNI Prima. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 3. Berikan tepuk tangan yang meriah dari divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parjim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Selanjutnya dari Satuan Kapal Cepat TNI Angkatan Laut yaitu KRI Kramit 623. divisi 4 akan melaksanakan prosedur penembakan meriam utama. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 4.
yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan laju dengan kecepatan 20 knot KRI Hamtala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia katak yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti pengintian pantai maupun pengintian target strategi dan sabotase, operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia katak disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik stick stroke, renang sailing dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan sonar palu secara cepat dengan teknik recovery. Teknik catch and recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia katak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut khusus serta rekrutmen prajurit tempur teknik angkatan laut. Selanjutnya akan melintas dari divisi 5 gabungan dari satuan kapal bantu, satuan kapal patroli, satuan kapal cepat, satuan kapal lancar, dan satuan survei teknik angkatan laut. Hadirin yang berbahagia, akan melintas di hadapan KRI Bima merupakan kapal latih tiang tangguh, keempat penjajaran TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Masuk dalam jajaran satuan kapal bantu Armada 2. Kapal ini merupakan versi terbaru dan kapal legendaris, yaitu KRI Dewa Unsur. Selanjutnya divisi 5 akan melaksanakan penembakan suar. Selanjutnya akan melintas KRI Dewa Unsur yang saat ini sedang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan generasi penerus untuk TNI Angkatan Laut di masa depan. Hadirin sekalian, marilah layangkan pandangan kita ke arah lambung danau. Lihat klausul helikopter ber-505 Jet Ranger membawa bendera raksasa bertuliskan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dan berilah tepuk tangan yang meriah Helikopter ber-505 Jet Ranger. Selanjutnya dari sisi terluar akan melintas KRI Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849. Sampari 628. Hadirin yang kami hormati, melintas di hadapan lambung kanan KRI Tobat 629 dan di belakangnya disusul oleh KRI Belati 622. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Polux 935. Menyusul di belakang KRI Polux, KRI Pulau Kamilu 732. Selanjutnya, menyusul dari sisi terluar KRI Pulau Batu 731. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan Yelier TNI Prima Jaya Stefa Jaya Bakti. Selanjutnya akan hadir di hadapan hadirin sekalian KRI Celuri 641.
dengan heli. Dengan gagah perkasa mendekati sasaran, satu tim prajurit khusus TNI Angkatan Laut bersiap turun dengan menggunakan teknik plastik. Di belakang KRI Tongkol 81 Beta dengan kecepatan dan keberanian mereka meluncur melalui tali menjejak ke belakang kapal samudera. Teknik pasluk adalah metode penurunan prajurit khusus dari heli menggunakan tali tebal ke area yang sulit atau tidak memungkinkan. Selanjutnya ditutup oleh KRI Sampan 628. Terimalah salam hormat dari kami dari Divisi 5. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dari Divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Bantu, dan Satuan Kapal Amfibi TNI Angkatan Laut. Serta akan disusul oleh kapal TNI Angkatan Darat, kementerian, dan lembaga. Selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Banjarmasin 592. Dalam kegiatan selipas ini, KRI Banjarmasin 592 membawa serta 1.000 pelajar siswa-siswi SMA dan SMK serta masyarakat maritim sekitar Jabodetabek dalam rangka memeriahkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Presidential Inspection. Terimalah salam hormat dari kami dengan memeriahkan yel-yel TNI Prima Jales Neva Jayama. Melintas KRI Teluk Bimbang 531. Disusul di belakangnya KRI Teluk Kendari 518 dengan membawa pelajar siswa-siswi SMA SMK se-Jabodetabek. Hadirin yang kami hormati, lintas yang kedua, marilah kita sambut Brother Fuad with Arrow Formation. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, KM Tanjung Gatu. Selanjutnya, di belakangnya, kapal Asri 51 dengan membawa pelajar SMA dan SMK ke Jabodetabek dengan meneriakan yel-yel TNI Prima Jales Neva Jayama. selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari KPLB, KM Trisula. Menyusul di belakangnya, melintas KP Sanjaya, kapal milik Pol Airi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami dengan meriahkan yel-yel TNI Prima. Masih dari TNI Angkatan Darat, kapal Andri 48 membawa serta siswa-siswi dan masyarakat sekitar Jabodetabek. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian, KN Antasena dari Badan SAR Nasional. Disusul di belakangnya kapal dari Bea Cukai BC 800. Menyusul di belakang kapal BC 8004, kapal dari KKP KM Orca 2.
Madri 46. Terimalah salam hormat kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Deva, Jaya Mangga. Hadirin yang berbahagia, setelah ini akan melintas kapal dari kapal ikan Indonesia dengan didampingi Kalia anak bangsa. Kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai kondisi laut, kapal ikan Indonesia bukan hanya sarana mencari nafkah bagi nelayan, tetapi juga menjadi bagian kehadiran bangsa dalam mengelola potensi sumber daya laut. Kehadirannya mencerminkan semangat kerja keras, kemandirian, dan dedikasi masyarakat pesisir dalam menjaga serta memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara berkelanjutan. Keberadaan kapal ini juga berperan penting dalam kondisi industri perikanan tangkap yang merupakan salah satu faktor vital bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Saat ini, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berupaya dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awal kapal perikanan serta penanganan industri humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Selanjutnya, terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Deva, Jaya Mangga. Di samudera luas, ribuan kapal ikan Indonesia nelayan membawa harapan dari perairan Natuna hingga Laut Arabia. Kapal-kapal itu menjadi penanda kehidupan nelayan, sekaligus menjaga ketahanan pangan bangsa. Kapal ikan Indonesia
dan hadirin sekalian, kapal dari kapal ikan Indonesia dengan didampingi atau Brigjen Buyensi anak bangsa. Kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai kondisi laut, kapal ikan bisa mengamankan nafkah bagi nelayan, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran bangsa dalam mengelola potensi sumber daya laut. Kehadiran mencerminkan semangat kerja keras, kemandirian, dan dedikasi masyarakat pesisir dalam menjaga serta memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara berkelanjutan. Sekali lagi merupakan salah satu contoh kita bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awak kapal perikanan, serta penanganan isu-isu humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Di samudra yang luas, ribuan kapal ikan Indonesia berlayar membawa harapan keluarga dari perairan Natuna hingga Laut Arafuru. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh undangan, terimalah salam hormat dari kami, Divisi 6, dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Veva, Jaya Mahir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi Kapal Selam, dari Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut, KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405. KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405 akan melaksanakan penembakan sinyal piroteknik berupa asap berwarna hijau. Selanjutnya, heli Panther dari bus penerbal akan melaksanakan prosedur medevac atau medical evacuation dengan unsur kapal selam. Hadirin sekalian, akan kita saksikan bersama demonstrasi medevac oleh helikopter AS-565 MDA Panther dengan tail number Halong Solo 1304. Perlu kita ketahui bersama, medevac atau medical evacuation merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh bus penerbang dengan menggunakan unsur helikopter.
melaksanakan evakuasi personel yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Panther. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya KRI Alugoro 405 yang telah melaksanakan prosedur medevac. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam serbu dengan panjang 61 meter dengan kedalaman selam maksimal 500 meter dan dipersenjatai torpedo SUN atau Surface Underwater Target. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa oleh PT PAL Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI Angkatan Laut membentuk satuan-satuan khusus guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati, inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Laut dengan call sign Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis. Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya.
Tim Bravo adalah tim combat diver, lengkap dengan peralatan rebreather-nya, dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekon, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet, menentang posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir, akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran. Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Sea Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap tim Delta yang memiliki tugas penjinaan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun bebas atau freefall untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, tim Delta secara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan insertion ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal dengan istilah shift movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silent, selective fire, dan surprise menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena. Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya, mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati.
Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit helibel dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik door gun post dengan menggunakan senjata Gatling gun 7,62 mm. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus, yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi, karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya Cannonboat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling gun 7,62 mm, merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya 15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan eksfiltrasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata, yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski International World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jala Sena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng samudra. Bagi kami tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi selama Tuhan bersama kami. 80 tahun pengabdian kepada negeri tidak akan pernah kami berkhianat. Lebih baik mayat kami terkubur di dasar samudra daripada melihat Pertiwi menangis. Salam hormat kebanggaan dari kami, kesatria-kesatria Trisula Sakti Jala Sena Samudra. Hadirin sekalian, telah melintas di hadapan hadirin sekalian, Raja Wali Laut Fly berjumpa kembali dengan kami, para Raja Wali Laut, yang kali ini akan menyajikan formasi-formasi spektakuler yang akan memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Melintas dari lambung kanan, manuver yang kedua membentuk formasi leader benefit. Gerakan yang dipimpin oleh flight leader diikuti dengan kelima flight lainnya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut Raja Wali Laut Fly with leader benefit. Leader benefit merupakan analogi serangan udara terkoordinasi, di mana pesawat leader menentukan sasaran dan arah serangan, diikuti dengan wingman yang bertugas sebagai cover and support. Leader benefit merupakan bentuk representasi dari visi misi yang tajam dan terarah sebagai formasi penyekatan udara untuk melindungi sektor laut dari penetrasi musuh.
Dan selanjutnya membentuk dua elemen berbentuk formasi dua panah yang mengarah ke depan, memiliki kesan serangan yang simultan. Akan kita saksikan RAF 5 dan RAF 6 akan memecar ke arah kiri dan kanan hadirin sekalian. Dan kita saksikan double arrow formation and breakout. Berikan tepuk tangan yang meriah. Formasi ini memiliki makna kekuatan, keberanian, ketepatan dan keamanan yang serupa dengan serangan konsentrasi udara ke kapal musuh dari dua arah. Memiliki efek daya hancur lebih bagi pertahanan musuh. Dan mari kita saksikan dua unsur RAF 5 dan RAF 6 akan melaksanakan synchro maneuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Synchro maneuver diikuti dengan tiga unsur lainnya akan melintas, menghiasi langit biru dengan diakhiri solo manuver yang dilaksanakan oleh flight leader. Rangkaian manuver ini merupakan rangkaian manuver yang berbahaya, digunakan untuk menghindari serangan musuh atau mengejar target yang berbeda secara cepat. Melintas tiga unsur lainnya, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setelah ini akan melintas satu unsur bonanza RAF 1 sebagai flight leader, akan melaksanakan solo manuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Solo manuver akan melaksanakan lazy air, lazy and lazy. Lazy air merupakan manuver aerobatik yang menggabungkan perubahan arah ketinggian secara halus membentuk angka 8. And again, lazy and lazy. Lazy air dari RAF 1. Berilah tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan rangkaian manuver spektakuler dari seluruh member Raja Wali Laut Fly, dan seluruhnya merupakan dasar manuver taktis aerobatik sebagai sarana untuk melatih smooth energy management dan situational awareness yang sangat penting bagi Raja Wali Muda TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, RAF 1 yang sebelumnya melaksanakan solo manuver saat ini akan bersiap menuju ke arah yang berlawanan dari kelima member RAF lainnya. Dan dapat hadirin saksikan sekalian, 5 unsur bonanza membentuk formasi arrow formation akan menuju ke RAF 1 dengan menampilkan formasi selanjutnya, yaitu formasi 5 versus 1. Berikan tepuk tangan yang meriah, Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita di penghujung demonstrasi Raja Wali Laut Fly, dan sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dalam susunan formasi yang ketat, RAF akan melesat dalam satu titik dan diakhiri dengan manuver ledakan ke segala arah. Maka dari itu siapkan kamera terbaik Anda, karena sesaat lagi manuver bombastis akan menghiasi langit biru, persembahan spesial dari Raja Wali Laut Fly. Perlu hadirin ketahui sekalian, seluruh formasi Raja Wali Laut Fly
bukan hanya sekedar atraksi, tetapi juga mencerminkan filosofi taktik udara dalam pertempuran laut dan mampu menjadi proyeksi kekuatan di seluruh medan pertempuran. Dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan ucapan Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia dari Raja Wali Laut Fly yang diambil secara live dari dalam kokpit. Dari kokpit Raja Wali Laut Fly TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Terimalah salam hormat kami. Jala Seva, Jaya Mahe. Hadirin sekalian, terimalah salam dan hormat kami. Bombas, Bombas, go! Berikan tepuk tangan yang meriah. Special performance dari Raja Wali Laut Fly. Demikianlah rangkaian demo Sailing Pass, Flying Pass, dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang telah ditampilkan. Seluruh unsur yang melintas merupakan wujud nyata kekuatan maritim Indonesia, baik dari TNI Angkatan Laut, instansi pemerintah terkait, maupun komponen maritim nasional lainnya. Kebersamaan seluruh unsur dalam parade ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban Laut Nusantara. Inilah gambaran nyata semangat Jales Veva Jaya Mahe, justru di Laut kita jaya. Dengan berakhirnya Sailing Pass ini, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan penghormatan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe. Selanjutnya, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta hadirin yang kami hormati, berkenan untuk melaksanakan foto bersama di buritan KRI Dr. Raji Manwedio Diningrat 992.